Selamat datang di pembelajaran mata kuliah Teknologi Formulasi, Sediaan Cair, dan Semi Padat Farmasi. Saya Andina Visa Tenriaja dari Program Studi Farmasi Universitas Lampung. Pada hari ini kita akan membahas topik sistem dan mekanisme sediaan suspensi yang merupakan bagian dari kompetensi formulasi sediaan cair dalam kurikulum. Video ini disusun sesuai rencana pembelajaran semester atau RPS dan akan mencakup penjelasan materi, metode pembelajaran yang akan digunakan, serta gambaran sistem penilaian. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita lihat dulu arah pembelajaran hari ini. Kita akan mulai dengan memahami dasar teori, yaitu sistem suspensi, lalu membahas mekanisme absorpsi, pembasahan, dan teori DLFO, serta sedimentasi. Di akhir kita akan membedakan sistem flokulasi dan deflokulasi. Dua hal yang sangat menentukan kestabilan sediaan. Keempat poin ini merupakan bagian dari capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam mata kuliah ini, khususnya terkait pemahaman formulasi sediaan cair. Dan lebih luas lagi, pembahasan ini juga mendukung penentuan kompetensi lulusan agar mampu menganalisis permasalahan formulasi secara ilmiah dan bersikap profesional serta bertanggung jawab dalam praktek kefarmasian. Dengan arah pembelajaran yang sejak awal, harapannya materi ini bisa dipahami, terstruktur, dan aplikatif. Adik-adik sekalian, sekarang saya ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Dalam farmasi kita mengenal berbagai bentuk sediaan cair. Berdasarkan distribusi zat, di dalamnya sediaan cair dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu homogen dan heterogen. Pertanyaannya adalah, bisakah adik-adik sekalian menyebutkan contoh sediaan cair yang termasuk homogen dan contoh sediaan cair yang termasuk kategori heterogen? Coba pikirkan apa perbedaan karakteristik dari keduanya dan sediaan apa saja yang sering kita temui dalam praktik farmasi sehari-hari. Ya, mungkin dari adik-adik sekalian ada yang bisa menjelaskan terkait contoh sediaan cair yang homogen atau heterogen. Oh, Abiyu. Oke, silakan Abiyu. Ya Bu, terima kasih izin menjawab. Dari definisinya sendiri, kalau sediaan cair homogen itu adalah sediaan yang tidak bisa dipisahkan fasenya yang mendispersi maupun yang terdispersinya. Contohnya kayak sirup, tuh sirup eliksir. Terus kalau heterogen itu sediaan cair yang fasenya itu bisa dipisahkan, kayak misalkan suspensi kayak gitu Bu. Cerdas ya, berarti pemateri sebelumnya sudah dipahami dengan baik oleh adik-adik sekalian. Nah, melangkah ke slide berikutnya. Gambar ini menjelaskan dua komponen utama dalam suspensi, fase kontinu sebagai medium cair seperti air, dan fase diskontinu merupakan partikel yang tidak larut. Jadi bisa kelihatan di sini ya, fase kontinu dan fase diskontinu. Fase kontinu medium terdispersi, dan fase diskontinu adalah medium yang terdispersi, yaitu zat aktif atau active pharmaceutical ingredients. Disebut kontinu karena cairannya mengalir membentuk satu massa utuh. Sementara partikel padat disebut diskontinu karena tersebar terpisah sebagai butiran kecil. Suspensi adalah sistem heterogen dua fase yang digunakan untuk menghantarkan bahan aktif yang tidak larut air. Sekali lagi, kata kuncinya adalah bahan aktif yang tidak larut air karena pengaruh gravitasi dan gaya antar partikel, suspensi cenderung mengendap secara alami. Maka dari itu dibutuhkan formulasi khusus agar suspensi tetap stabil selama penyimpanan dan penggunaan. Ini adalah suspensi ya. Artinya, kemudian kenapa ini penting? Karena dia menghantarkan bahan aktif yang kurang larut air atau tidak larut air, sehingga memerlukan sistem atau prinsip khusus. Jadi suspensi ini adik-adik, kita tidak bisa memaksa atau mengharuskan zat aktif itu harus larut dalam sistem atau pelarut yang kita gunakan. Dia punya keunikan sendiri, yaitu dia adalah sistem heterogen, seperti tadi dijelaskan oleh Abiyu, dan dia itu terdispersi. Itu syarat untuk disebut sebagai suspensi. Sebelum membahas lebih jauh, kita tahu dulu mekanisme pembasahan atau apa itu pembasahan. Karena partikel sebelum bisa terdispersi ke dalam sistem, dia harus basah dulu. Pembasahan adalah proses menggantinya udara di permukaan partikel padat oleh cairan, sehingga cairan dapat menempel dan menyebar pada permukaan tersebut. Di sini proses tergantinya udara. Di sini ada sudut kontak, ini padatan, ini cairan. Nah, sudut kontaknya ini adalah udara. Udara inilah yang perlu dihilangkan agar kontak antara partikel cair dengan partikel padat bisa tercapai. Ini partikel padat, permukaannya, ini cairan atau medium yang akan membasahi. Untuk mengetahui apakah cairan mampu membasahi permukaan padat dengan baik, kita bisa menggunakan sudut kontak sebagai indikatornya. Makin kecil sudut kontak, maka cairan akan lebih mudah menyebar
di permukaan. Nah, diperhatikan di sini untuk partikel ini sudut kontak yang dimaksud, sudut kontak antara permukaan cairan dengan permukaan padatan, semakin dia kecil, bahkan ini kurang dari 5 derajat, maka semakin mudah terbasahkan atau terabsorpsinya medium pembawa ke permukaan partikel yang akan terdispersi. Jika sudut kontak besar, cairan justru membulat dan tidak membasahi permukaan partikel atau active pharmaceutical ingredients. Agar pembasahan optimal, kita biasanya menambahkan surfaktan atau wetting agent. Surfaktan ini berfungsi untuk menurunkan tegangan antar muka. Jadi apa yang dimaksud dengan tegangan antar muka? Yaitu antara partikel padat, partikel cair, mereka akan menyatu, tapi mereka punya tegangan antar muka. Tegangan antar mukanya itu dilapisi oleh udara, sehingga mereka tidak bisa kontak. Udaranya inilah yang harus dihilangkan. Biasanya kita menggunakan surfaktan. Surfaktan sangat penting, terutama jika bahan aktif bersifat hidrofobik. Seperti pada sebagian besar senyawa dalam formulasi suspensi, pada partikel yang bersifat hidrofobik, pembasahan sulit terjadi. Oleh karena itu ditambahkan surfaktan. Surfaktan memiliki dua bagian, yaitu kepala yang bersifat hidrofilik, kemudian mengarah ke cairan atau medium pendispersi, sementara ekor bersifat hidrofobik dan menempel pada permukaan partikel. Dan inilah yang menggantikan udara pada partikel. Jadi, cairan, partikel padat, kontak, tapi kalau ada udara, maka mereka tidak akan bisa kontak, terpisah, tapi ketika ada surfaktan, maka surfaktan yang akan menyatukan. Medium pendispersi mudah untuk menjerap ke permukaan partikel. Jadinya partikelnya tenggelam atau terdispersi ke dalam sistem. Kalau tidak ada surfaktan, maka dia akan mengapung di permukaan. Jadi ada contohnya kalau dalam sehari-hari kita melihat adalah bedak baby. Bedak baby ketika kalian tuang ke dalam medium pendispersi atau air, dia akan mengapung di permukaan. Nah, itu yang tidak diharapkan dalam sediaan suspensi. Kalian mengharapkannya dia harus tenggelam. Dengan struktur ini, surfaktan mengurangi tegangan antar muka dan meningkatkan pembasahan. Memungkinkan partikel bisa terdispersi dengan baik dalam fase cair. Setelah partikel padat berhasil terbasahi oleh cairan, proses berikutnya adalah terjadi adsorpsi. Jadi tadi partikel padat kontak dengan cairan, udara antara partikel padat dan cairan digantikan oleh surfaktan, maka setelah basah, maka terjadi proses adsorpsi. Adsorpsi adalah proses menjerapnya. Menjerap beda dengan menyerap ya. Menjerap itu pada permukaan, menyerap itu sampai ke dalam. Ini akan saya jelaskan. Setelah partikel padat berhasil dibasahi oleh cairan, proses berikutnya adalah terjadi adsorpsi. Ketika cairan menggantikan lapisan udara di permukaan partikel, maka permukaan tersebut menjadi terekspos langsung terhadap molekul cairan seperti surfaktan atau polimer. Molekul-molekul ini akan menempel di permukaan partikel membentuk lapisan tipis yang berfungsi sebagai pelindung, pencegah partikel saling menempel dan menggumpal sehingga suspensi tetap stabil. Jadi suspensinya tetap dalam bentuk seperti ini. Bahwa proses adsorpsi, sekali lagi adsorpsi berbeda dengan absorpsi yang merupakan salah satu mekanisme penting dalam kestabilan suspensi. Di bagian tengah terlihat adalah partikel padat, dalam konteks ini disebut dengan adsorben. Nah, partikel padat atau zat aktifnya atau active pharmaceutical ingredients-nya disebut sebagai adsorben, di mana dia berfungsi sebagai permukaan tempat molekul-molekul dari cairan seperti air dan surfaktan menempel. Molekul air disebut dengan adsorbat. Jadi adsorben adalah partikelnya, adsorbat adalah partikel, adsorben adalah partikel padatnya, adsorbat adalah partikel cairnya. Jadi ini medium pembawa, ini yang terdispersi. Jadi harus kontak kemudian teradsorpsi di permukaannya. Perhatikan bahwa adsorbat tidak masuk ke dalam partikel tapi hanya menempel di permukaannya dan membentuk lapisan pelindung tipis. Ya, jadi kan cuma basah ya. Teradsorpsi. Proses adsorpsi ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul, misalnya gaya van der Waals yang dimiliki antara partikel air dan partikel padat. Ibu akan jelaskan ke belakang apa itu gaya van der Waals. Nah, atau bisa juga karena interaksi ikatan elektrostatik. Dalam suspensi, lapisan adsorbat ini sangat penting karena dapat mencegah partikel saling menempel atau menggumpal sehingga suspensi menjadi stabil. Karena yang diharapkan adalah dia terdispersi secara sempurna. Gambar yang ini kelihatan ya. Gambar ini menunjukkan proses pembasahan secara nyata. Ini adalah hasil penelitian. Pada bagian A, kita bisa melihat bagaimana tetesan cair yang awalnya berbentuk awalnya bulat, menunjukkan sudut kontak yang besar. Ini yang dimaksud dengan sudut kontaknya. Kemudian, artinya cairan belum membasahi permukaannya atau belum kontak, sudut kontaknya besar. Kemudian seiring waktu, yaitu mulai dari 0 second ya, berarti
permukaan partikelnya itu cukup mudah terabsorpsi atau mudah mengabsorpsi ya. Seiring waktu tetesan mulai menyebar dan merata di permukaan menandakan peningkatan pembasahan. Hal ini ditegaskan pada grafik bagian B, ini grafiknya, di mana sudut kontak menurun drastis. Kita lihat terjadi penurunan drastis ya sampai ke 0 dari 100 derajat menjadi hampir 0 dalam 5 detik. Penurunan sudut kontak ini merupakan bukti visual bahwa pembasahan telah terjadi secara efektif. Dalam konteks formulasi suspensi, proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa partikel padat benar-benar terselimuti cairan. Semakin cepat terbasahi, semakin bagus. Saya ingin bertanya kepada salah satu dari kalian, mungkin dari Anugrah Fasya, kira-kira ketika Anugrah Fasya diberikan active pharmaceutical ingredients dan itu akan diformulasikan menjadi suspensi, mana yang Anugrah Fasya pilih? Sudut kontaknya tercapai dalam 2 detik atau sudut kontaknya tercapai dalam 7 detik, dan mengapa kira-kira? Izin menjawab, Bu. Kalau untuk saya sendiri yang saya memilih yang sudut kontaknya tercapai dalam 2 detik dikarenakan makin cepat dia terbasahi semuanya sudut kontaknya, maka makin cepat juga kerja zat aktif tersebut di dalam tubuh. Ya, hubungannya itu adalah makin cepat dia terbasahkan, sudut kontaknya makin cepat mendekati 0, misalnya 2 detik tadi, maka semakin cepat terdispersi dalam sistem, yaitu pembawa, ya dalam suspensi, dan ketika kita memberikan obat atau ya pasien, itu akan lebih mudah tercapai efeknya, karena kenapa? Karena dia terdispersi secara homogen. Jadi cepat terbasahkan, cepat terdispersi, ketika dikocok, dituang di sendok, maka itu karena partikelnya tersebar homogen, maka dosis farmakologi yang diharapkan itu bisa segera tercapai juga. Oke, nah jadi ini kita karena berkaitan dengan suspensi, makanya DLVO itu teorinya harus di unload gitu, karena ini bagian dari teori suspensi. Nah, di LVO itu merupakan orang ya, jadi penemunya itu adalah De Jager, Landau, Vervey, dan Overbeek. Jadi mereka merumuskan bersama-sama merumuskan terkait dengan sistem terdispersi dalam medium, atau mereka merumuskan terkait karakteristik dari partikel yang terdispersi ya. DLSO teori menjelaskan bahwa partikel kecil di dalam sistem air mengalami 2 jenis gaya. Pertama, gaya tarik van der Waals yang bersifat universal dan selalu ada. Dari sini kita lihat adik-adik bahwa sebenarnya semua partikel itu tadi dijelaskan bahwa punya karakteristik ya, ada yang bermuatan netral. Nah, ketika dalam muatan netral ada karakteristik secara natural dia akan membentuk momen dipol sesaat. Jadi bermuatan yaitu sesaat itu membentuk momen dipol kemudian kembali ke netral. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada yang dua karakteristik, yaitu ikatan van der Waals yang ini, kemudian ada juga yang dengan gaya elektrostatik. Elektrostatic repulsion ini, kalau gaya van der Waals itu tercipta karena interaksi akibat partikel dengan muatan momen dipol tadi. Tapi kalau misalnya electrostatic repulsion, dia tidak ada momen dipol. Jadi ada partikel yang karakteristiknya membentuk van der Waals attraction, ada juga karakteristik partikel yang dia hanya punya satu saja muatan, dia itu negatif atau positif. Dan berdasarkan hukum fisika dan kimia, bahwa muatan sejenis akan tolak-menolak. Makanya disebut dengan electrostatic repulsion. Kalau ini attraction karena dia tarik-menarik. Dan ini memang karakteristik dari partikel yang akan didispersikan, bawaan alam ibaratnya. Gambar kiri menunjukkan bahwa ketika gaya tolak-menolak menang, partikel akan tetap terdispersi dan stabil. Ibu gambarkan ada partikel yang kamu masukkan ke dalam sistem, kemudian partikelnya itu bermuatan positif dan positif, mereka akan tolak-menolak. Karena tolak-menolak, maka dia akan tetap terdispersi. Maka dia akan lama untuk terdispersi. Mengendapnya ini cukup lama juga, perlahan-lahan. Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tapi kalau gaya tarik lebih kuat, partikel akan saling mengendap. Dalam artian, ketika dia tolak-menolak, maka perlahan-lahan dia tidak akan mampu melawan yang namanya gravitasi. Jadi partikelnya walaupun dia positif-positif tolak, negatif-negatif tolak, tapi lama-kelamaan akan tetap turun, membentuk, dipengaruhi oleh gaya gravitasi, jadi akhirnya dia akan mengendap, ya seperti itu. Itu disebabkan karena walaupun dia repulsif, dia tetap dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang lebih kuat. Di sebelah kanan, kita lihat ya, nah Ibu belum jelaskan lagi, di bagian van der Waals, walaupun mereka tarik-menarik, karena muatannya itu awalnya netral, kemudian membentuk momen dipol sesaat, akhirnya itu terlihat ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, muatan positif akan berikatan sama muatan negatif, begitupun sebaliknya. Jadi, di partikel itu positif negatif akan tarik-menarik, tapi akan membentuk agregat yang longgar atau mudah untuk dipisahkan. Jadi mereka mengendapnya itu lebih
cepat karena positif negatif berikatan, kemudian membentuk flokulat atau flokulasi yang lebih besar, aglomerat ibarat istilahnya, kemudian akan turun perlahan-lahan. Ya, dia lebih cepat turun dibandingkan dengan sistem yang partikelnya itu repulsif. Di sebelah kanan kita melihat gaya tarik ini bisa muncul awalnya molekul netral, bisa mengalami fluktuasi elektron, membentuk momen dipol ya, dan membentuk dipol sesaat. Dipol ini dapat mempengaruhi molekul di dekatnya. Nanti dia akan mempengaruhi molekul netral di sekitarnya, sehingga molekul netral sekitarnya itu akan membentuk juga momen dipol. Jadi ini interaksi antara positif dan negatif tadi. Jadi tarik menarik. Jadi lebih cepat lengket kalau di van der Waals. Jadi karena dia lebih cepat berinteraksi tarik menarik, maka cepat mengendap. Beda dengan di yang muatannya sejenis, dia akan tolak menolak, tapi mau tidak mau harus jatuh karena pengaruh gaya gravitasi. Jadi meskipun lemah, gaya van der Waals ini selalu ada. Dan kalau tidak diseimbangkan dengan gaya tolak, partikel bisa saling bergabung dan membentuk endapan. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan bahas terkait dengan salah satu teori yang penting untuk memahami teori daripada DLFO itu sendiri. Ini grafik. Grafik ini menggambarkan hubungan antara energi potensial partikel dan jarak antar partikel. Bahwa semakin ke sini, jarak antar partikel semakin jauh. Ya, jadi interaksinya semakin sedikit. Kalau ini muatannya bersifat positif, ini muatannya bersifat negatif. Kalau di sini bisa dikatakan bahwa di sini muatannya positif, kemudian di sini gabungan antara muatan positif dan negatif, yaitu van der Waals attraction. Kalau energi antar partikel untuk tolak menolak di sini, ini energi antara partikel untuk tarik menarik. Sumbunya ya, partikel tolak menolak, partikel tarik menarik. Perhatikan grafiknya, ya sumbunya menunjukkan potensial partikel, ya jika positif, maka gaya tolak menolak di sini, gaya tolak menolak antar partikel. Jika negatif, maka gaya tarik menarik antar partikel. Dan tadi Ibu jelaskan bahwa sumbu X adalah jarak antar partikel, semakin ke kanan, maka jaraknya semakin jauh. Untuk penjelasannya, kita mulai dulu dari zona 3. Kenapa sih Bu harus memulai dari zona 3? Kenapa sih nggak mulai dari zona 1? Kenapa nggak mulai dari zona 2? Dan kenapa harus zona 3? Aturan kan satu dulu ya. Di sini saya menginginkan adik-adik, mengantarkan adik-adik berpikir bahwa kita memulai dari zona 3, bayangkan satu sistem isi partikelnya itu 1000. Misalnya 1000 partikel itu terdispersi dalam 1 liter. Otomatis pertama kali ada di sini, jarak mereka itu cukup luas ya. Jarak mereka cukup besar sehingga interaksinya semakin berkurang. Kemudian ketika 1000 partikel dalam 1 liter, adik-adik tambahkan dari 1000 menjadi 10.000. Otomatis apa yang terjadi? Jarak partikel di dalam 1 liter medium itu semakin dekat. Jadinya interaksinya makin mudah terjadi, semakin energinya semakin naik karena ada interaksi antara satu partikel, karena tambah banyak partikel dalam sistem. Pada kondisi ini batasan, jadi dia akan partikelnya ini pada saat di kondisi di sini partikelnya banyak sehingga akan membentuk muatan yang akan saling berinteraksi. Kalau muatannya itu negatif, ya dia akan saling tolak menolak tentunya ya, dan juga kalau muatan positif sama di dalam sistem masih akan terjadi repulsion. Kemudian ketika adik-adik menambahkan lagi dari 1000 atau 10.000 menjadi 100.000, zat aktifnya ditambahkan lagi ke sistem, tambah banyak yang terdispersi, otomatis mereka akan saling tarik-menarik karena sudah tidak mampu lagi untuk tolak-menolak, energinya terkalahkan oleh tarik-menarik. Karena kenapa? Karena kerapatan antara partikel satu dengan partikel yang lain. Jadi ketika di sini disebut dengan irreversible coagulation, jadi semakin mapat satu sama lain, mau tidak mau dia akan turun dan mengendap. Karena itu sudah karakteristik ya, dia mengikuti dari gravitasi dan massa atau massa jenis dari partikel itu lebih besar daripada medium pembawa. Jadi mau tidak mau selain dipengaruhi oleh massa jenis, dia dipengaruhi oleh gravitasi juga. Jadi perlahan-lahan turun dan ada di titik ini karena partikelnya terlalu banyak. Apa yang terjadi? Kalau di sini mudah didispersikan, di sini cukup mudah ketika di sini dikocok sedikit aja sudah terdispersi, di sini dikocok masih bisa, tapi di sini ketika dikocok dia tidak akan mudah lagi terdispersi. Di sinilah titik disebut dengan caking. Bisa terjadi caking di sini. Ya, lembah kecil ya atau secondary minimum untuk zona 3, partikel berada cukup jauh, Ibu sudah jelaskan, sehingga tidak saling menempel, gaya tarik menarik van der Waals ada tapi ringan, gaya tolak menolak juga tidak terlalu kuat. Di sini ya, imbang. Kemudian energi potensial sedikit negatif, ini disebut dengan flokulasi reversible, bisa balik ketika didispersikan kembali. Contohnya jumlah partikel masih sedikit dan tersebar merata. Ini zona ketiga. Kemudian zona kedua, yaitu puncak energi di sini, atau disebut dengan primary maximum, ini adalah batas kestabilan sistem.
Kalau partikel-partikel makin dekat, tadi saya sudah katakan bahwa ketika ditambahkan lagi partikel, maka akan sampai ke puncak tolak-menolak elektrostatistik, artinya butuh energi tambahan agar bisa melewati titik ini. Nah, dia bisa melewati titik ini karena kenapa tadi? Karena ditambahkan partikel padat. Nah, ditambahkan partikel padat. Butuh energi tambahan agar bisa melewati titik ini, misalnya karena pengadukan keras atau penambahan partikel. Contohnya saat jumlah partikel mulai banyak, suspensi mulai tidak stabil. Jadi ketika dikocok sudah mulai membutuhkan energi yang besar atau kekuatan untuk bisa mengocok agar dia bisa terdispersi dengan homogen gitu. Nah, di zona 1 ini, partikelnya itu sangat dekat. Partikel antara partikel satu dan partikel yang lain, jarak antara partikel sangat dekat, gaya tarik van der Waals sangat kuat, dan mengalahkan gaya elektrostatik. Jadi menarik, partikel akan menempel permanen, terjadi koagulasi atau pengendapan. Karena tadi awalnya repulsion, kemudian ditambah lagi partikelnya, jadinya saling tarik-menarik. Energi potensial menjadi sangat negatif karena partikel nyaman berada di sini, akan kita hindari dalam suspensi. Jadi kesimpulannya adalah alur interaksi bisa kita gambarkan dari zona 3 ke zona 2 ke zona 1. Jumlah partikel yang makin banyak atau energi tambahan bisa mendorong sistem ke arah yang tidak stabil. Jadi perhatikan bahwa ketika memformulasikan suspensi, pastikan bahwa mediumnya dengan pendispersi dan terdispersi itu punya proporsional yang sesuai gitu ya. Tujuan kita dalam formulasi adalah menjaga partikel tetap di zona 3, yaitu suspensi yang stabil namun masih bisa terdispersi ulang. Maksudnya di sini atau bisa juga ke sini, ketika interaksi antara partikel-partikel tadi itu diharapkan adalah terjadinya sedimentasi. Slide ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan sedimentasi, yaitu proses mengendapnya partikel padat dalam suatu sistem terdispersi akibat pengaruh gravitasi. Sedimentasi ini terjadi karena gaya tarik-menarik ya antara partikel seperti gaya van der Waals lebih dominan dibandingkan dengan gaya tolak. Baik itu gaya tolak elektrostatik maupun sterik, atau saat ukuran partikel cukup besar untuk mengatasi gaya hambat medium. Di bagian kanan, ini urutan sedimentasi ya. Urutan sedimentasi ini secara umum dimulai dari dispersion saat partikel tersebar merata dalam medium, kemudian settling, yaitu partikel mulai bergerak turun karena gravitasi, kemudian dilanjutkan dengan agregasi. Agregasi di mana partikel saling mendekat, membentuk vlog, akhirnya membentuk sedimen yang mengendap di dasar wadah. Seperti itu. Sementara di sisi kiri, di bagian sini, terdapat 4 tipe sedimentasi menurut klasifikasi klasik, yaitu tipe discrete particle, partikel mengendap sebagai entitas tunggal tanpa interaksi berarti. Kemudian setelah itu tipe 2, yaitu flokulan, partikel mengalami flokulasi membentuk partikel lebih besar sehingga mengendap lebih cepat. Kemudian tipe 3, yaitu hindered zone, terjadi saat konsentrasi partikel tinggi, partikel mengendap bersama-sama sebagai massa. Kemudian ada tipe 4, yaitu sedimen yang telah membentuk kemudian mengalami pemadatan karena beban partikel di atasnya. Jadi partikelnya terlalu banyak, kemudian karena pengaruh gravitasi walaupun dia repulsion bertumpuk ya. Kemudian pemahaman terhadap mekanisme ini sangat penting dalam formulasi sediaan suspensi agar kita bisa merancang sistem yang stabil dan menghindari caking atau pengendapan permanen. Pada slide ini kita akan membahas perbedaan antara flokulasi dan deflokulasi dalam sistem suspensi serta dampaknya terhadap stabilitas endapan. Nah, untuk bagian flokulasi, di bagian sini, di sisi kiri kita bisa melihat proses flokulasi. Proses ini dimulai dari interaksi gaya van der Waals antar partikel, antar muatan positif dan negatif yang saling tarik tadi. Karena momen dipol ya, akibatnya terbentuk agregat longgar yang kita sebut dengan vlog. Vlog ini memang cepat mengendap, namun penting endapannya bersifat reversible. Artinya bisa diaduk kembali dengan mudah. Jadi mudah untuk redispersi kembali. Kemudian di bagian deflokulasi, bagian kanan, kita lihat kondisi sebaliknya. Semua partikel memiliki muatan yang sama, misalnya negatif, sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Ya, tolak-menolak ya awalnya ketika partikel cukup banyak, namun karena gravitasi tetap bekerja, partikel tetap turun dan akhirnya memadat sampai rapat di dasar di sedimentasi ini. Hal ini menyebabkan terjadinya caking, yaitu endapan keras yang sulit diaduk kembali, dan inilah yang kita hindari dalam formulasi suspensi. Sebenarnya yang kita harapkan dalam suspensi itu ada 2 sistem gabungan antara flokulasi dan deflokulasi. Jadi kita bisa memastikan bagaimana sistem tetap lambat untuk mengendap, tapi juga mudah untuk redispersi. Jadi gabungan antara flokulasi dan deflokulasi. Ya ini di bagian tengah ya, dampak jangka waktu, gambar di tengah menunjukkan dampak waktu terhadap endapan. Pada flokulasi, endapan cepat terbentuk, namun volumenya besar dan mudah dikocok ulang. Ya karena ikatannya tadi renggang ya, interaksi antara van der Waals saja. Jadi volumenya besar, volume endapan maksudnya. Sebaliknya pada deflokulasi, endapan lebih lambat karena tolak-menolak awalnya, tapi harus turun karena gravitasi. Tapi dalam jangka panjang bisa membentuk cake yang padat dan permanen.
Jadi tidak bisa lagi diredispersi. Ini yang kita tidak mau sebenarnya. Tapi kita berharap bahwa partikel kita lambat turunnya ya. Oke, dalam formula dispersi kita justru lebih memilih sistem flokulasi. Nah, memang untuk apa yang kita ambil proses redispersinya. Tapi ketika untuk proses turunnya partikel, kita menganut sistem deflokulasi. Jadi gabungan antara flokulasi dan deflokulasi. Sedangkan deflokulasi tampak tidak stabil, tapi berisiko menimbulkan cracking. Ya itu tadi, jangan terlalu sampai dia tolak-menolak, terlalu halus partikelnya. Ya ini yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi untuk membuat sistem menjadi gabungan antara flokulasi dan deflokulasi, pastikan kita memperhitungkan terkait dengan ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, maka semakin cepat mengendap. Jadi kita harus memperkecilnya lagi. Kemudian kita harus mengontrol muatan pada permukaan partikelnya kita. Jangan sampai dia terlalu negatif atau jangan sampai dia terlalu tinggi muatannya ya. Kalau negatif atau positif-positif, dia akan tolak-menolak. Nah, itu yang tidak diinginkan. Dia tetap terjadi interaksi, tapi kalau bisa, dia akan lambat untuk turun atau mengendap. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Izin Bu, boleh bertanya? Oh ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Raihan Bu. Iya, ya Muhammad Raihan, silakan. Izin Bu, mau terkait flokulasi dan deflokulasi. Mungkin Mm-mm. jika kita perandaian, seandainya kita adalah formulator yang sedang membuat obat. Namun Mm-mm. obat yang kita buat ini tidak bisa benar-benar harus flokulasi dan deflokulasi. Nah, Ya. sekiranya apa yang harus dipentingkan dahulu Bu, baik flokulasi maupun deflokulasi, dan faktor apa saja yang bakal kita pikirkan untuk membuat sediaan yang pas, yang sesuai standar? Baik. Yang pertama adalah kita pastikan dulu bahwa partikelnya kita itu mudah terbasahkan. Pertama dikasih zat aktif, kemudian tentunya serbuk ya. Kalau dia partikel yang bersifat hidrofobik, kita harus melibatkan surfaktan untuk membuat dia mudah terbasahkan. Kemudian kita masukkan ke dalam sistem pendispersi udara yang menyelimuti partikel padat tadi, ya, jadi dihilangkan oleh surfaktan, jadi mudah terbasahkan. Kita harus memastikan bahwa yang pertama, karena dia bentuk serbuk, ukuran partikelnya harus sesuai. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Nanti standarnya itu bisa dilihat di berbagai penelitian. Ada yang menyatakan bahwa partikelnya itu ukurannya kalau bisa mikro, ya pastinya ya mikro. Jangan milimeter, itu terlalu besar ya, mikrometer. Kemudian jangan juga nano ya, kalau nano itu terlalu kecil. Nanti pengendapannya lama, nanti dia bisa cracking. Ya. Kemudian kita pastikan ketika masuk ke dalam sistem, kita sudah memastikan dia terdispersi, kemudian tidak terjadi muatan yang positif atau tolak-menolak yang berlebihan. Jadi kita fungsinya surfaktan tadi untuk mengontrol muatan. Jadi dia interaksinya itu bisa dikontrol. Kita melihat bahwa ukuran partikelnya dikecilkan, dilibatkan surfaktan, terjadi interaksi antara partikel-partikel, kemudian terjadi pengendapan. Pengendapannya itu kalau bisa dikontrol menjadi agak lambat. Kemudian ketika diredispersikan kembali, dia akan mudah untuk terdispersi. Faktor yang harus kita pertimbangkan itu tadi, kemudian kita harus pastikan bahwa medium pendispersinya itu punya viskositas yang sesuai. Jadi ada semakin tinggi viskositas medium, semakin lambat untuk mengendap. Tapi jangan terlalu tinggi juga, nanti dia menjadi semi padat, bukan cair lagi. Cuman kita harus tingkatkan viskositasnya. Itu yang harus dipertimbangkan. Viskositas medium pendispersi, kemudian setelah itu muatan dari partikel, kemudian kita pastikan bahwa muatan dari partikel kita bisa kontrol dengan mengecilkan ukuran partikel atau menambahkan surfaktan, kemudian memperlambat jatuhnya partikel atau mengendap terlalu cepat dengan meningkatkan viskositas dari medium pendispersi itu sendiri. Terima kasih Bu, sangat menjawab. Ini sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Hari ini silahkan kerjakan kuis yang saya sediakan melalui tautan berikut. Ini adalah tautannya. Jadi nanti tinggal kalian copy, kemudian kalian isi. Setelah itu untuk memastikan bahwa terkait pemahaman kalian mengenai materi yang saya sampaikan. Nah, setelah mengerjakan, kalian mengakses ke sistem kuis yang saya berikan. Setelah mengerjakan, otomatis sertifikat akan keluar atas nama kalian. Tentunya kita menggunakan kalian menggunakan Google masing-masing ya. Kemudian setelah itu akan ada nilainya di situ. Nah, nilainya itu bisa kalian kirim ke email saya di sini ya. Kemudian dalam kuis ini terlihat bahwa pastikan itu ada petunjuk waktunya ya. Nah, ini ada waktunya. Silahkan dipelajari kembali slide yang diberikan. Pengisian kuis dilakukan paling lambat sehari sebelum pertemuan berikutnya. Baik, bagi tambahan pemahaman, kalian juga bisa membuka video YouTube bagi pendukung pembelajaran yang relevan ya. Ada terkait 2 video yang bisa kalian akses berkaitan dengan sediaan suspensi agar kalian semakin paham apa yang disampaikan tadi.
di sini nanti ada juga tugas ya yang Ibu berikan. Tugas telaah literatur atau tugas ini adalah tugas kelompok yang harus Anda kerjakan sebagai bagian dari penguatan pemahaman, teori pembasahan, sudut kontak, dan stabilitas suspensi. Tugasnya adik-adik adalah mencari 2 artikel ilmiah dari jurnal nasional saja lah ya. Ya pastinya yang terakreditasi Sinta, kalian bisa akses ke Sinta kemudian cari yang membahas pengaruh surfaktan terhadap sudut kontak, pembasahan, dan kestabilan suspensi. Ini tabelnya akan membantu membandingkan 2 artikel tersebut secara sistematis. Yang kalian isi adalah bagian yang sudah Ibu petakan seperti ini. Kemudian di bagian akhir setiap kelompok diminta untuk menyusun kesimpulan ringkasan, yaitu menjawab 3 pertanyaan ya di bagian kesimpulannya sini. Tingkatkan stabilitas suspensi, apakah sudut kontak menurun, kemudian jenis surfaktan mana yang paling efektif, kemudian gunakan format ini sebagai acuan untuk bekerja kelompok ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 atau 6 mahasiswa. Ini adalah referensi yang saya gunakan, tinggal diakses, dan kalau misalnya kalian mengalami kesulitan, kalian bisa meng-email saya, nanti saya berikan linknya terkait buku yang kaitan dengan referensi mengenai materi yang saya sampaikan. Nah, baik, demikian materi pembelajaran hari ini tentang sistem suspensi. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda memahami konsep dasar yang sangat penting dari formulasi sediaan farmasi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai mendiskusikan topik terkait apa yang saya sampaikan ini, silakan dihubungi saya melalui email. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama.